Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Yang punya rumah itu emang udah meninggal 10 tahun yang lalu karena kecelakaan di Surabaya katanya. Berarti pelanggan saya yang saya layani selama seminggu adalah keluarga hantu. Kamu pikir kamu sendirian? Pencinta misteri di Michi Diary episode kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber yang mempunyai kisah yang sangat mengerikan di dalam hidupnya. Dia adalah seorang penjual kopi keliling yang mempunyai pelanggan yang ternyata adalah sesosok hantu. Inilah dia, Mas Zainuddin. Perkenalkan, nama saya Zain. Saya berasal dari Jawa Timur dan saya merantau ke daerah Tangerang Selatan di kawasan Gading Serpong. Kebetulan saya jualan sebagai kopi keliling atau Starling. Ya cukup lama lah saya jualan kopi keliling itu, sekitaran 10 tahun. Awal-awal saya jualan kopi ya seperti biasa, dari pagi jam 6 sampai jam 5 sore lah saya. Itu saya seharian motor saya sini kemari cari pelanggan, cari pembeli, namanya tukang kopi ya kan. Saya muter-muter tiap hari, saya muter-muter. Pulang jam 5 sore ke kontrakan, saya istirahat, malamnya, paginya saya berangkat lagi. Udah seperti itu, motor-motor terus sampai lamanya saya sekitar 2 tahun. Saya merasakan lelah, capek karena panas dan orang-orang pembeli pada sepi. Akhirnya saya coba ganti ke jualan malam, ikut temen lah. Saya ganti jualan malam, berangkat dari jam 6 sore sampai jam 2 malam. Tiap malam saya jualan seperti biasa dari jam 5 sore, dari jam 6 sore sampai jam 2 malam. Ya alhamdulillah, nggak ada kendala, nggak ada apa-apa. Pendapatan juga ya alhamdulillah bisa mencukupi kehidupan saya dalam sehari-hari gitu. Lama kelamaan saya itu pindah lokasi ke belakang mall yang ada sungainya gitu kan. Awalnya kan saya motornya di ruko-ruko gitu, ruko. Jadi saya lama kelamaan ikut temen ke belakang mall kelilingnya dekat sungai. Pada akhirnya saya di situ mempunyai pelanggan, banyak pelanggan, alhamdulillah di situ. Nah, akhirnya saya di situ mendapatkan pelanggan bapak-bapak, suami istri lah, sama anak sekitaran umur 5 tahun. Nah, di situ saya sering dipanggil tiap malam sekitaran jam 10 malam. Saya dipanggil. Bapak-bapak itu beli kopi ke saya tiap malam itu sekitaran selama 1 minggu. Ya saya anggaplah jadi pelanggan saya karena tiap malam pasti dia panggil saya. Kalau saya lewat jam 10 malam dia panggil saya terus. Nah akhirnya saya jadiin pelanggan, saya lewatin terus di situ. Nah, seperti biasa, nggak ada kendala, nggak ada apa-apa kan. Nggak ada rasa curiga saya. Nah kebetulan rumahnya itu di agak sebelah danau gitu. Pas hari berikutnya
Saya seperti biasa ngelayanin keluarga yang biasa beli ke saya itu tiap malam. Keluarga yang biasa itu. Nah, kebetulan malam itu saya ngelayanin keluarganya berbarengan sama pelanggan saya yang sebelahnya. Kemudian bapak-bapak yang di sebelahnya, langganan saya juga, itu manggil saya. Mas, kata bapak-bapak kan. Mas, kamu ngobrol sama siapa di situ, katanya. Akhirnya saya jawab ke bapak-bapak yang nanya ke saya itu kan. Ini ngobrol sama pelanggan saya, Pak, yang biasa beli ke saya tiap malam, kata saya. Wah, siapa itu, kata bapak-bapak yang tadi kan. Terus bapak-bapak itu penasaran. Yang mana? Itu kan. Saya tunjukin, itu Pak yang rumah pojokan. Biasa, keluarganya biasa beli ke saya tiap malam. Emang kenapa, Pak? Saya kan. Terus bapak-bapak itu bilang ke saya, ngasih tahu, Mas, kamu dari tadi ngobrol sendirian, saya lihat, itu kan. Jadi saya itu ada rasa curiga dalam hati saya, kayak dibecandain gitu sama bapak-bapak yang ini kan. Terus bapak-bapak itu terus ngeyel, nanya ke saya, rumah yang mana, Mas, katanya. Itu Pak, kata saya, rumah yang di pojokan itu, kata saya kan. Terus bapak-bapak itu bilang gini, coba tunjukin rumah pelanggan kamu itu di mana, kata bapak itu. Terus saya tunjukin, yang itu Pak. Yang pojokan. Terus kata si bapak, yang gelap itu ya, katanya. Saya liatin, oh iya Pak, yang gelap itu. Terus bapak itu bilang, kalau rumah itu kosong, gitu kan. Rumah itu kosong dek, kata si bapak itu. Orangnya nggak ada orangnya, kata si bapak kan. Terus saya ngeyel ke bapaknya. Masa Pak, Bapak jangan bercanda, kata saya kan. Bapak jangan bercanda, karena saya udah tiap malam di sini, udah seminggu biasa nganterin kopi. Atau bapaknya biasa manggil ke saya, atau saya biasa nyamperin ke sini kan gitu kan. Terus bapak yang nyamperin saya ini marah. Yang ngasih tahu kan. Bapak yang ngasih tahu ke saya ini marah. Karena saya ngeyel. Terus bapaknya ngasih tahu ke saya bahwasanya di rumah itu emang kosong. Emangnya rumahnya itu kosong. Dan yang punya rumah itu emang udah meninggal 10 tahun yang lalu karena kecelakaan di Surabaya katanya. Dan kebetulan bapak yang ngasih tahu ke saya itu asli orang situ. Setelah saya tahu cerita dari bapak itu, saya langsung kaget, saya langsung gemeteran di situ. Saya langsung beranjak pulang, ambil sepeda saya pulang di situ. Saya cepat ngingkal sepeda saya. Pokoknya saya wes di situ. Saya cepetan. Saya dari tempat itu ke rumah saya sekitaran 3 kilo. Nyampe rumah, saya di situ buru-buru naruh sepeda. Di situ saya nggak berani masuk ke dalam. Saya nungguin temen sampai temen pulang. Saya tungguin terus. Saya di situ merasa dihantui, Saya nunggu temen. Saya nggak berani masuk ke dalam. Setelah teman saya pulang semua, baru saya ikut masuk ke dalam dan saya istirahat. Nah, keesokan harinya saya di situ berangkat pagi-pagi ke tempat yang biasa saya kelilingi tiap hari itu. Nah, di situ saya kaget, ternyata rumahnya
memang udah berantakan, udah bolong semua, udah nggak ada penghuninya. Di situ saya kaget. Nah, saya di situ langsung kaget karena melihat rumahnya memang berantakan, hancur, seperti sudah lama tidak ada penghuninya. Berarti apa yang dikatakan Bapak semalam itu memang benar. Di rumah itu memang sudah tidak ada penghuninya, dan penghuninya itu udah lama meninggal. Berarti pelanggan saya yang saya layani selama seminggu adalah keluarga hantu. Nah, di situ saya langsung pulang, tapi saya merasa di situ dihantui terus. Setelah kejadian itu, saya sering mengalami hal-hal aneh. Saya sering merasa dihantui gitu. Pas saya mandi, kayak ada orang ngetok gitu, padahal nggak ada orangnya. Pas malam, saya pikir ada teman saya datang pakai sepeda, karena ada suara sepeda. Ternyata pas saya buka pintu, ternyata nggak ada orangnya, nggak ada teman saya gitu. Nah, selang berapa hari saya sering mengalami hal-hal aneh. Saya sering mengalami hal-hal yang kayaknya saya dihantui gitu. Akhirnya saya mencoba untuk pindah lokasi, pindah ke tempat lain. Saya pindah ke tempat lain. Di situ saya merasakan nyaman, alhamdulillah, nggak ada gangguan lagi. Dan saya coba berdagang lagi seperti biasa. Namun saya belum berani untuk berjualan malam. Saya seperti biasa lagi, jualan dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Begitulah kejadian misteri yang saya alami selama berdagang sebagai kopi keliling. Memiliki pelanggan yang sudah meninggal selama 10 tahun yang lalu.